Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat buat kita semua. Senang boleh bertemu kembali sekalipun kita dipisah oleh jarak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya kami datang kepada Tuhan memohon pengurapan, agar kami dipenuhi kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Kami disiapkan untuk bertemu dengan Engkau di awan-awan. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di atas dunia ada banyak sejarah yang bisa kita pelajari, dan sejarah itu penting. Dulu saya kurang tertarik dengan sejarah. Itu sebabnya waktu pembagian kelas di masa SMO, saya mengambil yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam. Saya tidak tertarik kepada ilmu pengetahuan sosial. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata apapun alasannya, sejarah tidak boleh dilupakan. Hari ini saya rindu untuk mengajak kita kepada satu peristiwa yang besar, yaitu keruntuhan kota Yerusalem. Lukas pasal 19 ayat 42 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Katanya, kata Yesus, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal ini tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun batu tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus ada di dunia ini, dia berada di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu saya sudah pernah ke sana, tidak jauh dari kota Yerusalem. Bukit Zaitun lebih tinggi dari kota itu. Pada waktu musim Paskah, dia melihat bagaimana orang-orang dari seluruh penjuru bumi berkumpul di sana ingin merayakan, yaitu hari nasional itu, hari Paskah. Dan Yesus memandang betapa indahnya itu, bait suci yang megah dan indah. Rupanya ini pemandangan dilihat oleh Yesus pada saat sinar sang surya menyinari tembok pualam putih, pantulan sinar keemasan dari gerbang, menara dan puncak bait suci. Saudaraku, bait suci ini adalah merupakan keelokan yang sempurna yang menjadi kebanggaan bangsa Yahudi. Sehingga menjadi satu pertanyaan, anak Israel manakah yang melihat pemandangan itu yang tidak merasa gembira dan kagum? Saudara-saudaraku, walaupun bait suci itu sudah runtuh, lalu ada dibuat replikanya. Sekarang ada replikanya yang dibuat di sana, dan itulah yang dilihat, pemandangan yang cukup bagus. Saudaraku yang kasih, tatapan masa yang akan datang dari Yesus dari Bukit Zaitun. Pada saat orang sedang bergembira berkumpul di kota Yerusalem. Lukas pasal 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sementara orang banyak di tengah kegembiraan memasuki kota,
daun palem dilambaikan, pujian kegembiraan bergaung di bukit-bukit. Ribuan suara menyatakan dia raja. Tetapi justru sang penebus itu diliputi oleh duka cita yang tiba-tiba. Saudara-saudaraku yang kasih, tatapan masa yang akan datang di hadapan Yesus, anak Allah, anak perjanjian bagi Israel, yang telah menaklukkan maut, yang telah memanggil tawanan kematian dari dalam kubur, sekarang meneteskan air mata. Bukan karena kedukaan biasa, tetapi penderitaan yang sangat berat yang tidak tertahankan. Kemenangan akhir halaman 17. Saudaraku, di hadapannya terbentang Getsemani. Pemandangan pendahuluan penderitaannya. Pintu gerbang domba tampak olehnya, melalui mana selama berabad-abad korban persembahan digiring. Dan di pintu gerbang itu juga terbuka baginya, bila mana ia harus dibawa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah yang ada di benak juru selamat. Tak jauh dari sana terdapat Golgota, tempat penyaliban yang sebentar lagi dia akan lalui. Namun, saudara-saudaraku yang kasih, bukanlah karena memikirkan hal ini, bukan karena bayang-bayang ini yang menyelubungi dia, sehingga kegembiraan hari itu menjadi sirna baginya. Bukan, saudara-saudara. Bukan takut mati, bukan melihat Golgota, bukan karena melihat tadi gerbang domba di mana dia nanti akan dibawa seperti domba ke pembantaian. Bukan. Saudaraku, perhatikan kalimat ini. Yesus menangis oleh karena kebinasaan ribuan penduduk Yerusalem, karena mereka buta, degil, untuk siapa sebenarnya mereka harus datang. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pekabaran tentang Yesus kepada mereka dikabarkan, tetapi mereka degil, mereka buta. Saudaraku yang kasih, jauh sejarah pertolongan di Gunung Moria sekarang dihadapkan kepada Yesus. Ishak yang dikorbankan, yang tidak merontak ketika diikat oleh ayahnya ke mezbah. Lambang pengorbanan anak Allah sekarang ini. Di sanalah diteguhkan kepada bapa orang percaya itu, kepada Abraham, janji berkat, yaitu akan datang seorang Mesias. Di sana nyala api korban naik ke sorga dari penggilingan gandum Oman yang telah menghindarkan pedang malaikat pembinasa, yang ditulis dalam 1 Tawarikh pasal 21. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berabad-abad para nabi yang baik, yang kudus itu menyampaikan amaran. Di sana imam mengayunkan pedupaan untuk memberikan persembahan kepada Allah. Asap pedupaan bersama-sama dengan doa orang-orang yang berbakti naik ke hadirat Allah. Dan ini yang ditulis dalam Yeremia pasal 17 ayat 21 sampai 25. Sekiranya orang Israel sebagai satu bangsa memelihara kesetiaan mereka sampai ke surga, saudaraku, Yerusalem akan berdiri selama-lamanya sebagai kota pilihan Allah. Saudara-saudaraku, mengapa kota Yerusalem hancur? Mengapa kota Yerusalem harus dibinasakan? Saudara kasih, ini karena kedegilan, karena ketidakpedulian kepada firman. Oleh karena orang-orang ini merasa benar, tetapi kebenaran itu hilang dari hadapan mereka. Di Gunung Moria sekarang, sejarah umat pilihan itu yang tampak hanyalah catatan kemurtatan dan pemberontakan. Kenapa? Mereka telah menolak rahmat surga. Mereka menyalahgunakan kesempatan dan menganggap enteng kesempatan-kesempatan itu.
Saudara-saudara, kita sekarang di masa pandemi yang luar biasa. Kita di masa kesulitan yang sangat besar. Harusnya kesempatan ini jangan disia-siakan. Sekaranglah kita banyak berdoa, banyak bergumul dengan Tuhan. Sama seperti Yakub di tepi sungai Yabok. Tidak mau melepaskan malaikat itu sebelum memberkatinya. Saudara-saudaraku, saat ini saya melihat setan bekerja di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Dengan bangga, seolah-olah mereka adalah pemberantas kejahatan. Tetapi lupa kita sedang disita waktu kita, disita harta kita, disita pikiran kita dengan mempersalahkan orang lain, mengobok-obok kejahatan orang lain yang belum tentu juga itu benar, saudara. Ya. Sekarang ini, mari kita jangan sia-siakan kesempatan, jangan salah gunakan kesempatan ini. Kesabaran Allah. Dikatakan begini, meskipun Israel telah mengolok-olok utusan Allah itu, menghina firman-Nya, mengejek nabinya, tetapi dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 dikatakan, Ia masih menyatakan dirinya kepada mereka sebagai Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sementara masih ada nyawa ini dalam tubuh ini, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan yang baik kepada orang lain. Ini bukan main-main, saudaraku. Dikatakan begini, kesabaran Allah. Allah berulang-ulang mengirim pesan melalui utusannya karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. 2 Tawarik 36 ayat 15. Pada waktu protes, himbauan, teguran telah gagal. Tetapi Ia mengirimkan kepada mereka pemberian surga yang terbaik. Siapa itu? Pemberian satu-satunya ialah Yesus Kristus. Saudaraku, 3 tahun Yesus berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Dalam kitab Kisah pasal 10 ayat 38. Dan disambung dengan Lukas pasal 4 ayat 18-19. Apa yang dilakukan Yesus waktu Dia berkeliling dari desa ke kota? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Memberikan penglihatan bagi orang buta, saudaraku. Membuat orang lumpuh yang tidak bisa berjalan menjadi berjalan. Orang yang tuli mendengar. Orang kusta menjadi tahir. Orang yang mati dibangkitkan seperti Lazarus. Orang miskin diberitakan kabar baik. Saudaraku, Yesus diutus dari sorga. Dan sampai hari ini, panggilan yang lembut, yang ramah ditujukan kepada semua golongan. Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Meskipun yang baik dibalas dengan yang jahat. Kebencian terhadap kasih-Nya, Mazmur 109 ayat 5. Ingat saudaraku, Yesus tetap melaksanakan misi kemurahan-Nya. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, sekiranya kita sadar bahwa hari di mana kita ada sekarang adalah hari persiapan menyambut datangnya Tuhan. Hari untuk membenahi diri agar kita layak di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan sia-siakan. Waspada. Waspada, saudaraku. Sebab pengharapan dan pengampunan itu akan berlalu dengan cepat. Cawan murka Allah yang telah lama itu akan hampir penuh, saudaraku. Sekarang awan kemurtatan, pemberontakan telah terkumpul selama berabad-abad. Mulai menghitam dengan kesengsaraan dan sudah hampir meledak atas orang berdosa. Ya. Saudaraku, sudah tinggal sedikit waktu. Dan Dia yang satu-satunya yang sanggup menyelamatkan dari nasib buruk itu, sekarang sudah diremehkan. Berapa banyak saudara-saudaraku, bahkan orang yang sudah dibaptis pun, sudah terima kebenaran, mengakui tadinya 28 doktrin dalam gereja ini, sekarang sudah mulai
menolak Yesus, menyalahgunakan, dan segera apa yang terjadi? Menyalibkan Yesus kembali di dalam hidup mereka. Saudaraku yang kasih, ingat ini, kehilangan satu jiwa saja adalah satu bencana yang sangat besar yang melebihi keuntungan harta dunia ini. Sementara Yesus menatap Yerusalem, kebinasaan seluruh kota itu mulai terbayang di hadapannya. Harta istimewanya itu dia sudah lihat akan menjadi hancur berantakan. Para nabi yang lebih dahulu telah menangisi kemurtatan Israel oleh karena kehancuran akibat dosa-dosa mereka. Yeremia menangisi putri-putri bangsanya yang terbunuh siang dan malam oleh karena kawanan domba Tuhan itu diangkut tertawan. Yeremia 9 ayat 1 dan Yeremia 13 ayat 17. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah yang membuat Yesus berlinang air mata. Melihat pemandangan yang mengerikan. Dia melihat dinding Yerusalem dikelilingi oleh pasukan asing dengan derap langkah tentara yang bersedia berperang. Dan lebih menyedihkan, saudaraku, di dalam penglihatan itu, dalam tatapan itu, Yesus mendengar suara ratap tangis ibu-ibu dan anak-anak yang meminta makan di dalam kota yang sudah terkepung. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang saya perhatikan begini. Pada waktu kita ini sehat, pada waktu kita ini aman ekonominya, pada waktu kita ini sepertinya semua tercukupi, kemudian mulai datang bisikan kepada kita seolah-olah kita orang benar, lalu kita mulai melihat kepada orang lain, di sana ada kejahatan, di sana ada kekurangan. Saudaraku, ingat ini. Di sini setan sedang bekerja, mengalihkan pandangan kita dari kebenaran. Dan apa yang terjadi? Kita terperangkap dan sulit keluar, saudara. Itulah yang membuat orang Israel terjebak. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat terjebak. Awalnya mereka adalah seorang yang rajin membaca Alkitab, menantikan kedatangan Yesus Mesias yang sudah didamba-dambakan. Tetapi mereka mulai terjebak. Dan terjebak, saudara-saudaraku. Dan apa yang terakhir yang terjadi? Mereka akhirnya menolak Yesus. Saudaraku, sekarang Yesus berseru, "Hai bangsa-bangsa yang ditinggikan di atas bangsa-bangsa lain, yang telah mengetahui satu hukuman dari Tuhan dan hal-hal yang menyangkut kedamaianmu. Aku telah menahan malaikat keadilan. Aku telah mengajakmu supaya bertobat, tetapi sia-sia saja." Saudara-saudaraku, bukannya hamba-hamba, utusan-utusan, nabi-nabi yang telah engkau tolak, tetapi sekarang engkau juga menolak yang kudus Israel penebusmu. Jikalau engkau dibinasakan, sekarang itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Saudaraku yang kasih, inilah seruan Yesus. Oleh karena engkau sudah diingatkan tetapi tidak peduli. Engkau sudah dipanggil, engkau sudah diajak dengan berbagai upaya, tapi engkau tidak peduli. Sekarang, jika engkau binasa, itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Yohanes 5:40 katakan, "Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup." Saudara-saudaraku, pelajaran pada hari Sabat ini mengenai kejatuhan kota Yerusalem. Yerusalem lambang manusia yang mengeraskan hati. Kristus melihat di Yerusalem satu lambang dunia mengeraskan hati di dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan, dan begitu cepat bergerak menuju penghakiman pembalasan Allah. Kasih Yesus
tetap tidak berkeputusan, tidak berkesudahan. Penderitaan bangsa yang sudah jatuh itu menekan jiwanya, memaksa keluar dari bibirnya tangis dan kepahitan. Yesus melihat catatan dosa mereka tergambar di dalam penderitaan. Hatinya tergerak oleh kasih yang tidak terhingga. Ia rindu sebenarnya membebaskan mereka dari semua penderitaan dan kesengsaraan itu. Bahkan apa yang dilakukannya, saudara, mulai dari Bukit Zaitun ke Getsemani, Yesus rela menyerahkan jiwanya kepada maut yang membawa keselamatan ke dalam jangkauan mereka. Tetapi apa dikatakan di sini? Hanya sedikit yang datang kepadanya untuk memperoleh hidup. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi panggilan melalui ayat inti kita. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saudara-saudara, jangan sampai Allah datang terakhir untuk melawat yang terakhir kali. Kapan itu? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena pada saat itu tertutup pintu kasihan. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Firman Tuhan dalam Wahyu 3:3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Yesus katakan, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kita, agar kita jangan menyia-nyiakan waktu, jangan menyalahgunakan kesempatan. Rendahkan hatimu kepada Tuhan. Ingat kota Yerusalem, semegah apapun, hancur, berantakan, dan menjadi onggokan puing. Kiranya firman ini dapat mengingatkan kita, agar kita menyadari hari Tuhan sudah dekat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kasih karunia yang luar biasa kami rasakan saat ini, karena Tuhan mengingatkan kami akan hari kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Sebagaimana hancurnya kota Yerusalem, demikian dunia ini akan dihancurkan nanti ya Bapa. Orang-orang yang tidak menghargai kesempatan itu, mereka akan menderita, mereka akan sengsara, bahkan akan dibinasakan. Oleh sebab itu, urapi kami, berkati kami, jamah hati kami, agar kami boleh menjauhkan semua kekerasan hati dan siap datang kepada Tuhan untuk menyerahkan diri. Angkat tanganmu yang penuh berkat. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita seluruhnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.